Jadi tentang pencemaran air untuk bidang kedokteran hewan itu seharusnya menyangkut pada masalah dari from farm to table ya. Jadi mulai di bidang di peternakannya bagaimana, transportasi bagaimana, pengelolaan airnya, kemudian juga di dalam pengolahan pasca panennya seperti apa. Nah, beberapa bahannya atau kalau ada beberapa bahan yang misalnya karena kondisi panas dan sebagainya itu dapat menurunkan penurunan kualitas badan air sehingga tidak memenuhi standar baku mutunya atau dikatakan tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya kalau di bidang kita ya di peternakan itu harus sumber airnya itu yang tidak boleh mengandung cemaran E. coli dan sebagainya, itu ada ya SNI-nya. Kemudian untuk pengolahan bahan pangan misalnya dalam rantai penyediaan daging ya di RPH itu kan juga harus ada sumber airnya yang memenuhi standar BOD COD-nya, kemudian air panas untuk membersihkan, kemudian juga diberi deterjen dan sebagainya itu maka nanti air yang habis digunakan untuk mencuci itu juga mengandung konsentrasi deterjen tertentu. Nah, ini baik air yang untuk membersihkan maupun air yang digunakan membasuh ya, membasuh sapi yang dipotong, memandikan, kemudian membersihkan ruangan tempat pemotongan, itu tentu akan mengandung bahan organik ya, darah utamanya, feses, urin dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh langsung dibuang ke badan sungai. Artinya apa? RPH itu harus juga memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Itu nanti akan saya jelaskan minggu depan. Ya, itu RPH. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang melakukan pengolahan pangan asal hewan? Juga demikian ada persyaratannya. Air yang digunakan untuk membersihkan itu memenuhi standar tertentu, air limbah yang dikeluarkan setelah processing itu juga harus memenuhi standar tertentu untuk dibuang pada badan sungai. Nah, dikatakan pencemaran kalau ternyata badan air atau tempat penampungan air limbah kemudian itu dialirkan ke badan air atau sungai itu tidak memenuhi standar, maka itu akan disebut sebagai pencemaran. Nah, sebagai contoh misalnya tadi sudah saya jelaskan ya, dari pengolahan dan sebagainya, bahan baku air minum memenuhi standar tertentu, keperluan perikanan dan seterusnya, untuk industri dan seterusnya. Di sini dikatakan air itu tercemar kalau misalnya untuk keperluan air minum ya, itu belum tentu tercemar untuk keperluan industri. Ya, jadi misalnya begini, karena standar BOD COD-nya kandungan cemaran mikrobanya itu berbeda ya. Misalnya untuk sekarang di Surabaya itu kan digunakan PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Harusnya kalau disebut sebagai perusahaan daerah air minum itu harusnya menyangkut air yang keluar dari keran itu sudah berkualitas untuk bisa diminum ya, tetapi kan yang dimaksud PDAM itu adalah bahan baku untuk air minum. Jadi air yang keluar di dalam dari keran tempat tinggal kita atau di kampus atau di mana saja Anda berada itu masih disebut sebagai air yang belum siap diminum, tapi sudah disebut air bersih atau sehat. Namun
harus juga selalu dilakukan sampling untuk kontrol keamanannya. Ya, jadi dari pusat pengolahannya, kalau di Surabaya ini ada di daerah Nagel, tempat apa namanya, kontainer untuk mengolah air yang tak dari sumber Kali Surabaya itu kemudian dirubah menjadi jernih, dialirkan ke pipa-pipa ke rumah-rumah tangga dan sebagainya. Nah, standar untuk air minum itu biasanya lebih tinggi, seharusnya juga lebih tinggi dibanding dengan standar untuk industri. Industri pengolahan pangan itu, kalau pengolahan pangan misalnya rumah pemotongan unggas ya, yang mengolah, menyediakan pemotongan unggas, kemudian menjadikan karkas, kemudian retailnya digunakan menjadi bahan baku untuk nugget, sosis dan sebagainya. Itu standar air untuk pengolahannya juga harus memenuhi standar air minum. Sama. Kalau industri misalnya untuk peternakan atau untuk RPH itu masih di bawah kualitas keamanannya dari air minum atau air untuk industri pengolahan pangan. Kemudian juga misalnya untuk kolam renang itu juga standarnya apa namanya, pencemaran yang ada di kolam renang itu belum tentu standarnya sama untuk kolam tempat pancing misalnya, memancing ikan ya, jadi nggak sama. Jadi ada standar-standar sendiri-sendiri. Kemudian untuk tempat memancing itu juga belum tentu kalau dia dikatakan tercemar itu bisa dikatakan tidak boleh dipakai untuk apa namanya, sumber air untuk misalnya di bengkel atau di tempat untuk membersihkan kendaraan ya, transportasi dan sebagainya, atau untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik kan dengan tekanan air itu ya bisa dipakai untuk sumber listrik. Jadi tergantung dari peruntukannya itu mau untuk digunakan apa. Ada lebih dari 63.000 bahan kimia yang digunakan secara komersial. Ya. Bahkan juga ada 1.000 bahan kimia yang setiap tahunnya itu ditambahkan. Jadi di luar 63.000 tadi, setiap tahun itu ada penambahan bahan-bahan kimia lain yang dipakai untuk apa namanya, berproduksi untuk kegiatan manusia, untuk pekerjaannya, untuk penyediaan bahan baku makanan, penyediaan pangan olahan, atau untuk kegiatan manusia lainnya. Ya. Sehingga perlu dilakukan analisis kualitas air. Dan ini semakin lama semakin sulit dan mahal. Karena untuk mendeteksi adanya bahan-bahan kimia atau residu bahan kimia yang semakin lama semakin banyak jenisnya dan metodenya itu juga harus diupdate terus. Kemudian bagaimana tingkat toleransi organisme terhadap faktor lingkungan, ini juga penting ya. Kalau kita lihat di sini sumbu Y dan sumbu X ya, sumbu Y ini adalah jumlah organisme yang bisa bertahan, sedangkan ini sumbu X-nya itu adalah intensitas atau kondisi faktor lingkungan yang menyebabkan dampak pada mikroorganisme tersebut. Di sini dikatakan ini adalah grafik ya yang kuning. Pada titik ini itu disebut sebagai lethal zone. Lethal zone. Jadi di sini dia tidak ada yang survive, tidak terdeteksi ada kehidupan organisme di sini. Demikian juga di sini. Jadi bentuk grafik yang seperti ini itu bisa dikatakan fase ini ya, ini semakin tinggi, jadi dari lethal kemudian semakin tinggi, ini menunjukkan jumlahnya semakin banyak.
maka dikatakan yang zona yang oranye ini titik di mana ada pertemuan mulai makin tinggi, itu dikatakan kondisi optimum yang disebutkan sebagai toleransi untuk bertahannya organisme di daerah tersebut. Nah, di luar oranye ini adalah kondisi stres yang bisa menekan jumlah organisme yang bisa bertahan hidup. Kemudian di sini kita bisa melakukan identifikasi organisme apa saja yang paling bertahan dengan kondisi stres. Bagaimana menentukan tingkat bahaya suatu bahan pencemar? Yang pertama adalah jumlah bahan pencemar yang ada di udara, air, dan media lainnya yang itu dinyatakan sebagai konsentrasi, biasanya digunakan ppm, part per million. Berapa bagian per million dari udara, per million dari air, dan sebagainya. Atau disebut sebagai part per billion, itu kalau lebih tinggi lagi, ya. Jadi dari ribuan, jutaan, ya, per billion. Jadi kalau part per billion itu justru dia akan konsentrasinya jauh lebih rendah, ya. Ya, ini sama dengan ya sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini menyatakan efek dampaknya, kemudian ini adalah konsentrasinya. Nah, ini kalau threshold-nya ya, non threshold polutan. Ya, semakin tinggi semakin harmful konsentrasinya. Ini juga demikian. Ini adalah threshold-nya polutannya. Konsentrasinya makin tinggi, maka dia akan menyebabkan dampak harmful effect. Di sini makin nol konsentrasinya, maka dia akan makin berdampak baik. Ini yang disebut dengan threshold level, tingkat tingkat pengaruh dari konsentrasi yang bisa menyebabkan kondisi yang buruk. Ya. Itu disebut sebagai threshold level. Ya, dan kita ambil contoh misalnya adanya bioakumulasi dan biomagnifikasi dari DDT. Anda tahu DDT ya? DDT adalah insektisida yang itu pada sekitar tahun 60-an ditemukan di Amerika, di Eropa, itu digunakan untuk budidaya pertanian, ya, untuk mencegah adanya hama pertanian, insekta, pestisida, dan insekta. Namun ternyata konsentrasi penggunaan DDT makin lama makin tinggi. Ini kalau dikatakan konsentrasinya meningkat sampai 10 juta kalinya dari awal ditemukan. Kalau di sini ini DDT itu di dalam air adalah 3 part per billion volume air. Ya. Kemudian di sini DDT dalam zooplankton. Plankton itu adalah binatang yang kecil-kecil yang ada di dalam badan air, ya, baik itu busem, air danau atau air sungai, atau itu biasanya yang dipakai sebagai marker untuk kondisi pencemaran air di daerah industri biasanya. Ya. Planktonnya ini diidentifikasi. Nah, itu bisa dihitung berapa jumlah plankton yang masih bertahan di situ. 0,04 ppm
part per million. Kemudian di sini ini plankton. Kemudian ada lagi yang lebih tahan lagi ya, ikan-ikan yang lebih besar dari plankton, tapi masih disebut sebagai ikan-ikan kecil ya, itu setengah ppm. Kemudian di sini juga DDT dalam ikan itu terdeteksi ada 2 ppm, ya, 2 ppm di dalam atau residunya ya, residunya. Jadi ini peningkatan konsentrasi DDT 10 juta kali, maka itu akan teridentifikasi di dalam organisme yang hidup di dalam air tersebut. Bahkan sampai ke deteksi dari residu DDT di dalam pemangsa ikan tersebut, ya, yang airnya tercemar oleh DDT. Memang DDT digunakan di dalam pertanian ya, untuk pestisida di dalam pertanian, tetapi air tanahnya itu akan mengalirkan menuju ke danau, dusun atau badan air. Dan itu akan terdeteksi juga pada ikan-ikan ini, mulai plankton, ikan kecil, kemudian ikan yang lebih besar, ya, yang mana itu nanti dimangsa oleh burung yang ada di situ. Dan ini yang dipakai sebagai variabel penentu dari tingkat pencemaran air yang ada di sekitar daerah tersebut. Mengelompokkan bahan-bahan pencemar air ya, itu ada berbagai macamnya kelompoknya. Limbah yang membutuhkan atau mengkonsumsi oksigen. Jadi ada limbah yang butuh oksigen tinggi, sehingga dia akan menarik oksigen untuk kebutuhan organisme yang lain. Contohnya adalah di sini limbah domestik ya, dari rumah tangga. Kemudian kotoran hewan, kemudian limbah-limbah industri ya. Jadi dalam hal ini organik ya. Limbah organik itu membutuhkan oksigen yang tinggi dalam mendegradasinya. Apabila suatu ekosistem perairan tercemar atau kemasukan limbah ini dalam jumlah yang berlebihan, melebihi kapasitasnya, maka mikroorganisme yang berfungsi untuk mendekomposisi itu akan menghabiskan oksigen dari perairan tersebut, sehingga kadar oksigen di dalam sumber air itu akan menurun, ya, dan ini akan menyebabkan ikan atau hewan-hewan akuatik di situ mati. Misalnya contohnya adalah kalau Anda melihat di sungai itu tiba-tiba banyak ikan yang mati. Itu dari situ bisa dianalisa jenis ikan apa saja yang tidak tahan. Nah, itu biasanya ada kaitannya dengan BOD dan COD. BOD itu biological oxygen demand, COD adalah chemical oxygen demand. Jadi kebutuhan oksigen yang dikaitkan dengan efek kimiawi. Kemudian pencemaran oleh berbagai mikroba, ya, antara lain ada bakteri, parasit, virus, dan sebagainya. Kemudian juga bahan kimia anorganik dan mineral yang itu toksik, ya, mulai dari mineral, asam, garam, dan logam berat. Ya. Kemudian juga bahan-bahan kimia organik yang sintetik, ya, yang tadi saya katakan disebutkan itu setiap tahunnya ada pertambahan 1000 jenis bahan kimia yang ditemukan atau digunakan di berbagai industri ya. Kemudian belum lagi bahan sintetik kimia organik ya, seperti plastik. Plastik itu tidak bisa didegradasi. Kemudian deterjen, ini tidak bisa lepas. Manusia pasti membutuhkan deterjen, lebih-lebih dalam situasi pandemi seperti saat ini ya. Kemudian juga, limbah industri, minyak,
kemudian juga pembersihan septic tank, pestisida. Hal mana ini juga akan mempengaruhi air tanah. Tentu saja unsur hara tanaman seperti kandungan nitrat dan fosfat yang itu dibutuhkan juga untuk pertumbuhan tanamannya, itu juga akan ikatan nitrat dan fosfat seperti apa yang masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk bertumbuh. Kemudian hal ini, adanya pencemaran ini akan menyebabkan terbentuknya sedimen di dalam tanah. Ya, mulai dari tanah liat, bahan padat lain yang berasal dari erosi di daratan. Itu akan menyebabkan struktur tanah, ya, baik struktur haranya maupun lapisan-lapisan sedimen itu bisa dideteksi. Sudah berapa lama terendapkan di situ. Kemudian juga penggunaan bahan radioaktif. Ya, sebagai contoh misalnya pembuatan diagnostik dengan radiologis. Itu kan menggunakan bahan radioaktif ya. Kemudian juga pewarnaan, beberapa jenis pewarnaan untuk diagnostik itu juga ada yang membutuhkan zat-zat radioaktif, yang mana ini juga akan menimbulkan limbah, dan limbahnya itu harusnya dimaintain sedemikian rupa, tidak boleh dibuang sembarangan. Selain itu juga panas ini juga mempengaruhi ya, misalnya berasal dari air pendingin, cooling water, pembangkit listrik, dan industri. Jadi di mana kalau contohnya adalah industri pengolahan pangan asal hewan atau pengolahan pangan pada umumnya itu membutuhkan pendinginan, ya, refrigerator maupun blast freezer, ya, di mana untuk menciptakan kondisi suhu tertentu ya yang dikendalikan itu membutuhkan energi atau mesin yang itu juga akan menimbulkan panas tentunya. Dan ini menyebabkan juga mengakibatkan adanya pencemaran juga. Nah, limbah ini masuk ke badan sungai atau perairan di sekitar tempat industri. Itu bisa diidentifikasi sebagai point source, ya. Point source, titik entry point-nya, atau sumber yang tidak dapat kita identifikasi asalnya dari mana. Itu disebut sebagai non-point source. Ya. Contoh point source di sini berasal dari IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang itu harus sudah direncanakan. Jadi sebelum membangun suatu industri, baik itu industri pengolahan pangan maupun industri yang lain, apalagi kalau itu pabrik baterai dan sebagainya, itu harus desainnya harus menyertakan juga IPAL-nya seperti apa, industri pengolahan air limbahnya. Jadi air yang sudah digunakan untuk berproduksi itu mengandung apa saja, bagaimana membersihkannya, itu dari sistem IPAL-nya itu harus terlihat di dalam proposalnya ya. Kemudian sumur minyak lepas pantai, misalnya pengeboran minyak lepas pantai. Kemudian juga kalau ada kecelakaan kapal tanker dan sebagainya yang akan mencemari minyaknya di lautan, ya. Itu juga nanti dampaknya itu juga bisa sampai ke daratan. Itu point source. Kemudian non-point source seperti apa? Run off sediment. Sedimentasi di tanah yang terdampak oleh point source ini. Ini akan terserap ya di tanah. Nah, itu kita tidak bisa memilah-milah. Ini tadi asalnya dari mana. Kemudian misalnya contohnya lagi adalah pupuk dan pestisida dari lahan pertanian dan hutan. Itu juga tidak tidak terdeteksi kemana arahnya ya.
Dan timbulnya hujan asam. Ini yang dulu rame ya, menyebabkan efek rumah kaca dan sebagainya. Ini banyak disebabkan oleh industri yang pengelolaan IPA-nya tidak benar, sehingga kondensasi dari penguapan dari air yang tidak dikelola dengan bagus IPA-nya itu menyebabkan akumulasi awan yang mengandung asam yang sangat tinggi. Hujan asam ini berbahaya ya, karena bisa menyebabkan penggunaan oksigen di udara itu akan sangat menurun drastis, sehingga akan menyebabkan dampak pada individu atau organisme yang hidup di daerah tersebut. Kemudian dalam menentukan pencemaran air itu ada tingkatannya. Kelas 1 itu kalau gangguan estetika, misalnya bau, rasa, pemandangan, ya. Jadi misalnya Anda membeli rumah yang itu oleh Dinas Tata Kota sudah dibuat sedemikian rupa, itu dibangun di pinggiran kota. Sebagai contoh misalnya, ini Anda semua ada, saya nggak tahu ya kalau di Banyuwangi, saya belum begitu mengenal daerah Banyuwangi. Lebih-lebih sekarang ini pengembangan Banyuwangi setelah adanya explore berbagai pusat-pusat wisata ya, itu akan mengundang tourism ke sana maupun industri ya. Dan ini peluang bisnis yang sangat tinggi. Nah, dalam pengembangan ini ya, itu dalam pengembangan tata kotanya juga harus diperhatikan, karena kalau seperti di Surabaya dulu waktu saya masih mahasiswa sekitar tahun 70-an ya, 76, saya angkatan 76. Itu mungkin kalau Anda pernah tahu di Surabaya itu ada namanya SIR ya. Itu adalah Surabaya Industrial Estate Resort ya. Jadi oleh wali kota pada saat itu, tim tata kotanya itu sudah menentukan bahwa industri itu dipusatkan di sana, di daerah Rungkut ya. Namun karena kegiatannya sangat tinggi, mereka juga merekrut pegawai kan. Nah, ini juga oleh pengusaha properti ini ditangkap dengan cara bagaimana? Mereka membeli lahan tanah di daerah Surabaya Timur itu. Dibuatlah berbagai properti di sana, perumahan. Bukan hanya swasta, tetapi bahkan yayasan yang dimiliki oleh pemerintah, YKP ya. Itu juga membuat pemukiman, terutama untuk membantu para PNS, ASN, ataupun karyawan yang baru mulai awal bekerja. Akibatnya apa? Sekarang SIR ini bukan di pinggir kota Surabaya lagi, tetapi sudah masuk ke tengah kota. Ini yang harusnya juga harus menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota wisata lainnya. Salah satunya adalah Banyuwangi. Yang kedua adalah kelas kedua dari pencemaran air itu menyebabkan gangguan atau kerusakan terhadap harta benda. Contoh misalnya air tanahnya mengandung mineral yang tinggi. Contoh perumahan yang dibangun di pesisir pantai itu air tanahnya kan mengandung mineral yang tinggi, sehingga menyebabkan banyaknya bahan dari metal yang mudah korosif. Pagar rumah misalnya itu cepat sekali korosif, dari bawah rusak. Kemudian juga tentu saja kita tidak bisa membuat sumur bor karena kandungan logam beratnya mungkin juga tinggi. Yang kelas ketiga adalah gangguan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Nah, ini tumbuhan cepat mati, kemudian juga tidak bisa tumbuh dengan bagus. Jadi unsur hara dari tanah itu menyebabkan tidak bisa mensupport tanaman untuk bertumbuh sehat.
yang mana tanaman ini juga dibutuhkan untuk peternakan ya, misalnya HMT dan sebagainya. Kelas 4 adalah gangguan terhadap kesehatan manusia. Ini yang sekarang ini sedang ramai itu, saya sekilas mendengar tadi dari televisi adanya limbah atau pencemaran udara ya. Pencemaran udara yang menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi saya kebetulan nggak melihat ya di daerah dekat industri itu ya. Contoh ini biasanya kalau pabrik baterai atau pabrik semen ya, itu kan ada cerobong asapnya, insineratornya. Ini yang biasanya bisa menyebabkan kebocoran. Kelas kelima adalah gangguan pada sistem reproduksi dan genetik manusia. Ini yang sepertinya nggak kelihatan ya, dan ini biasanya kronis. Ini yang sangat bahaya. Karena apa? Ini menimbulkan gangguan reproduksi. Antara lain adalah sekarang makin tinggi ya, pasangan muda atau pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Itu antara lain bisa disebabkan ini. Karena apa? Dia akan menyebabkan gangguan sistem reproduksi antara lain hormonal dan sebagainya. Yang kelas 6 ini yang paling parah adalah kerusakan ekosistem utama. Jadi tidak memungkinkan lagi individu atau hewan dan manusia hidup, bahkan akuatik maupun tumbuhan yang paling tahan pun itu sudah tidak tahan, tidak bisa hidup di situ. Jadi ada 6 klasifikasi pengaruh pencemaran air. Kemudian ini ada sketsa ya, kurva kelenturan oksigen di dalam sungai yang mendapatkan limbah organik yang menggunakan oksigen juga. Nanti akan saya betulkan ini ya, bukan memperoleh yang dicemari, yang terjadi pencemaran limbah organik yang dia mengambil juga oksigen dari badan sungai tersebut. Ini misalnya contohnya ini arah polutannya ya. Kemudian ini adalah titik di mana tempat pembuangan itu ada di situ. Nah, ini kalau ipalnya nggak bagus, maka polutannya banyak sekali ya. Polutannya banyak sekali. Sebagai contoh di sini, ini adalah clean zone. Karena arahnya ke kanan, maka yang di sebelah kiri di sini ini masih aman. Normal, clean water organism masih bisa hidup di sini. Ya, ini adalah tipe organisme yang dipakai sebagai marker adanya polutan di dalam air. Kalau di sini nih yang paling parah ya, decomposition zone. Terjadinya zona dekomposisi dari badan air ya. Sehingga di sini pun jenis hewan yang hidup di sini terbatas sekali. Ya. Septic zone ini juga dan seterusnya. Makin ke kanan makin tipis konsentrasi polutannya ya. Sehingga itu bisa dihitung radiusnya berapa. Di sini ada daerah normal clean water organism yang sama seperti daerah di dekat point of waste discharge, tempat pembuangan waste-nya, tetapi karena pembuangannya itu mengarah ke kanan, maka yang di kiri ini normal clean water organism. Di sini juga. Jadi kalau Anda lihat di sini dan di sini ini sama. Anda dianalisa, oh sama ini organisme akuatik yang bisa hidup sama. Kemudian dicari di sini. Di antara clean zone dengan clean zone ini dicari daerah mana saja. Dan karakter dari
organisme atau mikroorganisme yang hidup di daerah itu bisa digolongkan dalam penentuan batas zonanya. Nah, ini adalah oksigen yang terlarut. Ya, di sini ini yang paling rendah ini, berarti di sini ini paling banyak limbahnya, paling tinggi ya, yang menggunakan oksigen itu, sehingga organisme akuatik yang dan lainnya itu nggak bisa hidup di sini. Ya, sejalan dengan kurva rendahnya oksigen, di sini pun juga organisme hidupnya juga paling rendah. Ya. Kemudian juga di sini ini yang saya sebut tadi biochemical oxygen demand, kebutuhan oksigen untuk kehidupan secara biologis ya. Nih di sini nih rendah ya. Nah, maksudnya di sini nih perebutannya itu enggak seberapa karena oksigen di mana ketersediaan oksigennya tidak terganggu dengan polutan yang membutuhkan oksigen. Jadi tidak ada kompetisi perebutan oksigennya ya. Jadi sini cukup tinggi. Nah, ini kalau Anda lihat di sini makin pekat makin rendah biological oxygen demand. Di sini paling tinggi karena paket paling tinggi polutan yang membutuhkan oksigen. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi sedimentasi ya, tanahnya. Lapisan suhu di danau. Jadi air danau itu makin dalam makin dingin. Hipolimnian, thermocline, dan epilimnian. Ini kenapa disebut hangat? Karena dia terkena serapan sinar matahari. Di sini yang disebut thermocline, ini yang membatasi antara yang hipo dan epilimnian. Di sini pun juga jenis dari organisme akuatik yang bisa hidup itu juga tidak sama. Bagaimana dengan pencemaran di danau? Kenapa di danau itu airnya tidak mengalir ya? Sehingga kalau pencemaran itu tidak dihentikan maka makin lama makin tinggi terakumulasi. Masalah utama pencemaran yang ada di danau adalah eutrofikasi, yaitu tingginya nitrat dan fosfat yang terlarut dari lahan pertanian. Kemudian terlarut bersama dengan erosi tanah. Kemudian terlarut bersama limbah industri dan domestik, serta apalagi kalau di situ ada daerah pertambangan. Kemudian di sini juga biasanya akan diikuti dengan bloom alga hijau. Ya, bloom alga hijau. Itu adalah alga yang dia menjadi marker terjadinya polutan pada suatu air yang tergenang, limbah misalnya ya. Biasanya kalau sudah alga hijau itu tumbuh di situ, itu kondisinya biological oxygen demand-nya tinggi, kebutuhannya sangat sangat kompetisinya sangat tinggi. Kemudian ada juga alga hijau biru serta tumbuhan air seperti enceng gondok. Kemudian juga di situ ada ledakan populasi tumbuhan dan fitoplankton yang menutupi permukaan danau. Kemudian alga yang hijau biru ini juga bisa menyebabkan bau air menjadi tidak sedap. Karena kalau terjadi ledakan genus flagellata, yaitu sejenis plankton yang menyebabkan red tide, ya,
disebut sebagai air pasang merah ya. Jenuh flagellata warnanya merah bagus, tapi itu sangat toksik yang bisa menyebabkan kematian ikan. Bahkan itu resikonya sangat tinggi ya, kalau dikonsumsi orang juga sangat berbahaya. Adanya ledakan populasi alga dan tumbuhan air ini akan menyumbangkan kadar oksigen pada lapisan epilimnin yang paling atas dari danau pada saat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu hanya terjadi kalau siang hari ya, ada matahari. Jadi sebetulnya itu merupakan keseimbangan alam ya. Jadi begitu biological oksigen demand-nya tinggi karena adanya polutan di bagian bawah, maka dia akan alga ini akan berusaha menutupi permukaannya supaya mencegah oksigen itu menguap, sehingga masih bisa dibutuhkan oleh mikroorganisme lain untuk mensupport ya mikroorganisme. Dan biasanya setelah ada alga, kemudian tumbuhan air di daerah tersebut banyak yang mati, dia akan tenggelam ke dasar danau, terjadi dekomposisi oleh bakteri yang aerobik. Kemudian di sini akan diikuti dengan penurunan kadar oksigen pada lapisan hipolimnin, lapisan yang dingin paling bawah, sehingga banyak ditemukan kematian ikan yang dia banyak hidup di daerah hipolimnium ini, di daerah dasar dari danau. Kemudian setelah oksigen itu habis, proses dekomposisi bahan organik itu akan kemudian dilanjutkan oleh bakteri yang anaerobik, di mana akan dihasilkan gas H2S, itu akan bau ya, bau belerang gitu ya, yang sangat beracun bagi hewan aquatik. Prosesnya ya. Kalau sudah kita bau belerang, H2S-nya menguap dari danau itu menunjukkan fase metabolisme bakteri anaerobik, jadi sudah nggak ada oksigennya. Pasti di situ sudah banyak mikroplankton atau bukan hanya mikroplankton ya, ikan-ikan kecil dan sebagainya mati. Kemudian pencemaran karena panas. Sumber panas umumnya itu berasal dari instalasi pembangkit listrik. Justru cooling water industry itu menghasilkan panas yang paling tinggi untuk menciptakan kondisi dingin. Nah, adanya panas ini menyebabkan biasanya panasnya itu kan mesinnya itu didinginkan dengan air, sehingga panasnya itu terbuang ikut air pantai, shoreline dari sungai danau. Dan ini merupakan habitat atau nursery feeding area untuk berbagai biota akuatik di situ. Jadi ini nanti bisa menjadi marker, ya, marker sampai seberapa tinggi pengaruh panas dari industri pembangkit listrik atau cooling water tadi menyebabkan dampak pada air di situ, badan air di situ. Di sini untuk daerah tropis itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Toleransi terhadap suhu lingkungan yang mayoritas organisme tropis itu sudah mencapai batas maksimal. Di daerah tropis itu kan sudah panas sekali ya, apalagi kalau ada global warming kemarin, itu juga toleransi untuk bisa bertahan terhadap pengaruh suhu lingkungan yang tinggi, panas, ini sudah mencapai maksimum. Kemudian untuk pencemaran air tanah, ini adalah sketsanya ya. Kalau Anda lihat di sini, ini industri semua.
Landfill itu TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian di sini juga sewer or pipeline leak, ya, private leak, ini industri rumah tangga, ini pertanian, ini hampir sama sebetulnya ya, landfill dan industri rumah tangga itu kalau ada septic tanknya, ya, ini septic tank, ini hanya kecil saja septic tank itu. Nah, septic tank ini sebetulnya kan ada batas apa namanya, dinding pembatasnya ya, supaya tidak semuanya langsung dibuang ke badan sungai. Ini adalah sedimentasi lapisan tanah yang menyaring limbah tersebut yang dibuang. Kemudian ada juga sistem yang waste disposal-nya itu dibuang langsung ke apa namanya, ke lapisan tanah yang terdalam. Ini sama juga. Dan ini menyebabkan salinitas aquair cukup tinggi. Kemudian di sini juga volatile compounds itu akan penetrasi dan menyebabkan zona impermeable. Ini bisa dideteksi juga. Misalnya kita untuk mendeteksi sampai sampai separah apa dampak limbah dari suatu industri di situ. Nah, karena itu untuk membangun industri, desain IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbahnya itu harus jelas. Jadi, sampai juga ke monitoringnya bagaimana kalau ada kasus kebocoran apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi good manufacturing sistemnya juga harus bagus. Kemudian ini ada waste lagoon, danau untuk serapan air hujan ya. Waste lagoon ini untuk menjaga keseimbangan lingkungannya sebetulnya. Jadi dia ditampung di situ danau pada hujan biasanya ya. Dan air tanah itu nggak boleh dibuang ke sini karena ini nanti akan terbentuk apa yang disebut impermeable zone ya, yang hitam. Ini juga impermeable zone yang lebih dalam lagi. Nah, kalau terdapat bahan pencemar atau polutan yang mencemari air tanah, maka air tanah tersebut tidak akan mampu mendegradasi polutan tersebut. Air yang ada di dalam tanah itu nggak mampu lagi untuk mendegradasi atau menyederhanakan komposisi kandungan dari polutan. Sehingga air tanah tadi akan mengalir sangat lambat. Bisa dikatakan 0,3 meter per hari. Karena apa, polutannya tadi menyebabkan air tanah makin kental ya. Tidak terencerkan lagi dan terdispersikan, disebarkan secara efektif di sekitarnya. Hal ini juga bisa karena populasi dari bakteri decomposer ya, yang melakukan metabolisme untuk mendekomposisi kandungan polutan di situ. Selain itu juga suhu rendah di dalam air tanah itu juga akan memperlama proses dekomposisi air limbah. Seperti kita ketahui, mikroba, decomposer microbes itu juga membutuhkan suhu tertentu untuk bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan ratusan sampai ribuan tahun untuk melakukan degradasi limbah yang masuk ke dalam air tanah, yang sudah terlanjur masuk ke dalam air tanah. Jadi ribuan sampai ratusan tahun. Ratusan sampai ribuan tahun. Bahkan di sini untuk limbah yang non-degradable, yang tidak mungkin didegradasi, misalnya logam-logam berat ya,
timbal, arsen dan sebagainya, itu akan permanen terdapat di air tanah daerah tersebut. Ini yang perlu dianalisa kalau Anda membeli tanah untuk usaha dan sebagainya. Anda harus tahu benar itu. Apalagi kalau itu untuk lahan pertanian, Anda harus tahu struktur haranya, unsur hara tanah di daerah itu terdiri dari apa. Kemudian pencemaran laut juga demikian. Seperti kita ketahui, zona eufotik di mana terjadi fotosintesis itu sampai kira-kira kedalaman 200 meter. Kemudian sampai 1,5 meter itu zona 200 sampai 1,5 meter itu yang disebut dengan zona Brazil twilight. Dan di bagian yang tergelap ini ya, itu namanya zona abyssal di bawah 1.500 meter atau 1,5 kilometer ya, di bawah permukaan air. Kemudian ini zona pasang fluktuatif ya ini ya. Kalau penguapannya semakin tinggi ya pasangnya juga nggak akan tinggi dan seterusnya. Ini yang disebut dengan continental slope. Ya. Jadi di sini masih landai, tiba-tiba terjadi slope. Perairan pantai, khususnya rawa atau estuaria, mangrove, dan adanya terumbu karang, itu merupakan ekosistem yang sangat menderita karena adanya limbah dari daratan yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena 40% penduduk dunia hidup atau tinggal di wilayah pesisir. Kenapa? Memang ya itu nenek moyang kita dulu membuat tempat untuk hidup itu mencari sumber air itu dari pesisir sungai atau di pinggir-pinggir pantai. Kalau Anda lihat kota-kota di dunia, kota tertua itu adalah kota pelabuhan. Yang mana dia kota pesisir ini radiusnya 100 km dari pinggir pantai. Dan seperti Anda ketahui, setelah beratus-ratus abad usia dunia ini, lepas pantai itu terkikis ya. Kalau awalnya kotanya dibangun kira-kira 100 km, sekarang mungkin sudah tidak sampai 50 km. Seperti Surabaya ini sudah betul-betul di bibir pantai pelabuhannya ya. Dibangun sebagai kota pelabuhan. Nah, kota-kota yang lain seperti misalnya Malang atau ya kalau di Banyuwangi itu mungkin Jember. Jember juga masih ada pantai ya, yang lebih dalam lagi yang di atas bukit ya. Itu juga akhirnya akan terkikis bibir pantainya. 90% kota metropolitan di dunia, metropolitan termasuk Jakarta, Surabaya, tempat-tempat pelabuhan yang besar ya, yang penduduknya melebihi 10 juta jiwa itu ada di daerah bibir pantai. Sehingga di sini apa? Pertumbuhan populasi penduduknya itu sangat pesat. Sehingga semakin banyak penduduk di situ, semakin banyak orang hidup di situ, maka polutan organik dari kegiatan rumah tangganya itu juga akan menyebabkan dampak yang besar pada bibir badan sungai yang akan mengalirkan alirannya ke laut. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan.